Desa Mulyasari tampak ramai sore itu. Beberapa warga menyapu halaman rumah. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Dan warung buati Mereka dipenuhi menghina, ibu-ibu yang ngobrol seru. merendahkan, Di ujung jalan, bahkan sebuah menginjak mobil harga bak dirinya. terbuka berhenti pelan. Dari dalamnya turun seorang lelaki berusia sekitar 50-an, berjanggut tipis, mengenakan baju koko putih dan peci baru yang masih kaku warnanya. Dialah Haji Rahmat, baru pulang dari Tanah Suci. Namun tidak ada penyambutan meriah. Tidak ada rebana, tidak ada warga yang menunggu di depan gerbang. Tidak ada kerumunan seperti haji-haji lain. Hanya dua orang tetangga yang lewat dan sekadar mengangguk sambil tersenyum. Alhamdulillah, Pak Haji, sapa mereka singkat. Haji Rahmat membalas dengan senyum kecil yang kaku. Ada sesuatu di matanya, cahaya resah yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia bukan baru saja pulang dengan hati bersih. Ia pulang dengan masalah besar. Di balik tas koper sucinya, terselip rentetan tagihan kredit macet, hutang kerentenir, dan bisnis toko bangunan yang sudah ambruk total sebelum ia berangkat haji. Ia berharap setelah pulang, semuanya berubah. Tapi kenyataan tak semudah itu. Saat masuk rumah, ia duduk di ruang tamu yang berantakan. Tagihan berserakan di meja. Nafasnya berat. Gimana ini? Uang habis buat berangkat haji. Usaha bangkrut. Utang makin numpuk. Gumamnya lirih. Apa kata orang kalau tahu? Ia menutup wajahnya. Hanya ada dua hal yang ia punya saat ini. Gelar, haji, dan keputusasaan. Beberapa jam kemudian, suara ibu muda dari sebelah rumah memanggil dari luar pagar. Pak Haji, tolong anak saya demam. Boleh minta doa sedikit? Biar cepat sembuh. Haji Rahmat tertegun. Sebuah ide melintas cepat. Ide yang lahir dari keputusannya sendiri. Ide yang akan mengubah hidupnya. Ia menarik napas, berdiri, lalu tersenyum penuh wibawa. Boleh, Bu, sini. Insya Allah Pak Haji bantu. Padahal ia sendiri tahu. Ia tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa punya jalan keluar. Pagi berikutnya, sinar matahari masuk melalui celah jendela rumah Pak Haji Rahmat. Tapi berbeda dari rumah warga lain yang penuh semangat pagi, rumah Pak Haji terasa seperti ruang yang kehilangan nyawanya. Tumpukan map coklat, kwitansi tagihan, dan kertas-kertas peringatan kredit bertebaran di meja ruang tamu. Ia duduk sambil memegang kepalanya. Kopi yang ia buat sejak subuh sudah dingin, tapi ia tak menyentuhnya sedikit pun. Di depannya, terdapat satu map tebal bertuliskan, tagihan menunggak toko bangunan Rahmat Jaya. Map itu seperti simbol kejatuhannya. Bisnis toko bangunannya dulu ramai. Ia merasa hidup aman, siap naik haji, dan yakin bisa kembali sebagai orang terpandang. Tapi tanpa ia duga, harga barang naik, kustomer sepi, dan utang supplier menumpuk. Ia memaksa berangkat haji demi gengsi, berharap berkah pulang haji akan menyelesaikan semuanya. Nyatanya, setelah pulang, utang justru makin besar. Pemasukan nol. Kreditor terus menagih. Tepat saat ia menatap map itu, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Tok, tok, tok. Haji Rahmaat. Ini saya, Kirman. Suara lantang terdengar dari luar. Pak Haji kaget. Itu suara penagih utang. Ia bangkit dengan tergesa-gesa, mengambil napas panjang, dan membuka pintu hanya sedikit, menyisakan celah sempit untuk melihat keluar. Pak Kirman berdiri dengan kemeja biru dan tatapan menusuk. Kapan lunasnya, Pak Haji? Sudah 3 kali penundaan. Rahmat mencoba tersenyum. Iya, Pak Kirman. Saya baru pulang haji. Tenang, insya Allah rezekinya ada. Rezeki nggak datang kalau cuma nunggu, Pak Haji, jawab Kirman sinis. Kalau 3 hari lagi nggak ada pembayaran, saya tarik stok barang yang tersisa. Jangan salah paham. Sebelum Pak Haji sempat membalas, Kirman sudah pergi. Rahmat menutup pintu perlahan, lalu bersandar dengan tubuh gemetar. 3 hari? Uang dari mana? Tak lama kemudian, datang suara dari dapur. Pak, beras sudah tinggal 1/2 kilo, suara istrinya lirih.
Ia terdiam. Bahkan untuk makan pun mereka kekurangan. Sore harinya, dua tetangga datang meminta doa penyembuhan kecil yang ia lakukan kemarin. Salah satu membawa amplop kecil sebagai sedekah. Pak Haji menatap amplop itu. Ia tahu jumlahnya tidak besar, tapi bisa membantu membayar sebagian utang kecil. Dan di titik itulah godaan muncul lebih kuat. Jika ia mengaku punya karomah, warga akan datang lebih banyak. Lebih banyak sedekah. Lebih cepat mendapatkan uang. Ia menatap tangannya sendiri. Tangannya gemetar antara takut dan tergoda. Apa ini jalan rezeki buat saya? Bisiknya. Namun hatinya tahu. Itu bukan rezeki. Itu kebohongan. Tapi kebohongan yang, sayangnya, mulai terasa sebagai jalan pintas yang sangat menggiurkan. Sampai akhirnya, menjelang maghrib, ia memantapkan diri. Mulai besok, Pak Haji Rahmat tidak hanya pulang haji. Pak Haji Rahmat akan pulang dengan karomah. Begitulah awal semuanya. Keesokan paginya, setelah subuh, udara desa Mulyasari masih dipenuhi embun. Ayam berkokok, suara sapu lidi terdengar dari halaman tetangga, dan bau wangi nasi yang baru matang tercium dari dapur rumah-rumah warga. Tapi di rumah Pak Haji Rahmat, suasana tidak sama. Ia duduk di teras depan, memandang jalanan kecil yang menuju masjid. Di tangannya ada tasbih, tapi sejak tadi tasbih itu tidak bergerak. Ia hanya memutar-mutarnya tanpa arah. Pikirannya kosong. Dadanya sesak. Setiap warga yang lewat menyapa sopan, tapi ia tahu, tak ada satupun yang benar-benar peduli pada kesulitannya. Sampai akhirnya seorang ibu muda, Bu Yeni, datang terburu-buru membawa anaknya yang masih kecil. Pak Haji, maaf, anak saya panasnya naik lagi. Bisa didoakan. Pak Haji terdiam. Kemarin ia hanya menyentuh dahi anak itu dan menggumamkan doa pendek yang ia hafal dari kecil. Tapi setelah itu, Bu Yeni langsung memberikan amplop, sedekah. Amplop kecil, tapi cukup untuk membeli beras 2 hari. Dan pagi ini, permintaan yang sama datang lagi. Anak itu menangis pelan, pipinya merah panas, keringat di dahinya mengilap. Pak Haji perlahan bangkit. "Sini, Bu, sini," katanya pelan. Ia meletakkan tangannya di dahi anak itu, menutup mata sejenak. Padahal tidak ada apa-apa yang ia lakukan. Hanya genggaman kosong dan doa seadanya. Tapi Bu Yeni menatapnya dengan harapan besar. Seolah-olah ia adalah seorang wali yang diberi kemampuan khusus. Beberapa menit kemudian, ia membuka mata. "Insya Allah, besok pagi sudah baikan." Bu Yeni tersenyum haru. "Terima kasih, Pak Haji. Ini ada sedikit, sedekah." Amplop kecil kembali berpindah tangan. Pak Haji mencoba menolak secara pura-pura. "Ah, Bu, nggak perlu, nggak perlu." "Tidak apa-apa, Pak Haji. Kami ikhlas." Dan Bu Yeni pergi sambil terus mengucapkan terima kasih. Saat itu, hati Pak Haji Rahmat bergetar. Amplop kecil itu terasa seperti jawaban atas utangnya. Seolah-olah ia mendapat sinyal dari langit. Padahal itu hanyalah peluang yang lahir dari kepercayaan buta. Ia membuka amplop itu setelah Bu Yeni pergi. Isinya cukup banyak. Cukup untuk membayar listrik dan membeli beberapa kebutuhan dapur. Tangan Pak Haji Rahmat gemetar. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Kalau 1 orang saja begini, bagaimana kalau 10? Kalau 20? Mungkin ini jalan rezeki saya. Mungkin ini memang karomah. Ia mulai membenarkan pikirannya sendiri. Kebohongan yang tadinya terasa salah, perlahan menjadi nyaman. Seolah ia sedang melangkah masuk ke ruangan gelap, tapi dengan lampu yang samar-samar membuatnya lupa bahwa ia sedang berdosa. Sore harinya, 3 warga lain datang meminta doa. Semua membawa sedekah. Dan malam itu, suara amplop-amplop itu ketika diletakkan di meja menjadi suara yang paling ia sukai. Sejak malam itu, Pak Haji Rahmat yakin satu hal. Karomah palsu barunya adalah peluang emas yang tidak boleh dilepas. Dan dari situlah bibit kebohongan mulai tumbuh. Sore itu, suara adzan asyar menggema dari masjid kecil desa Mulyasari.
Cahaya matahari mulai meredup, menembus celah-celah daun di halaman rumah warga, menciptakan rona jingga yang indah. Namun di rumah Pak Haji Rahmat, sorenya tidak seindah itu. Ia duduk di ruang tamu, memandangi 5 amplop sedekah yang ia terima sepanjang hari. Dadanya berdebar, bukan karena bersyukur, tapi karena takut dan sekaligus tergoda. Tangan kanannya menyentuh amplop-amplop itu berulang kali, seolah memastikan semua itu nyata. Di tengah lamunannya, terdengar suara tergesa-gesa dari luar. Pak Haji, Pak Haji Rahmat, tolong lihatkan anak saya sebentar. Seorang bapak muda, Pak Doni, berdiri di depan pintu sambil menggendong anak laki-lakinya yang lemas dan pucat. Anak itu baru saja terjatuh dari sepeda dan lututnya berdarah. Pak Haji, bisa disembuhkan? Dia kesakitan sekali, kata Pak Doni panik. Pak Haji terdiam sesaat. Karomah palsu yang ia lakukan sebelumnya hanyalah untuk sakit-sakit ringan. Sekarang ada luka nyata. Wah, luka begini harusnya ke puskesmas, Pak Doni, katanya dengan suara pelan. Namun sebelum ia melanjutkan, Pak Doni berkata, tolong dulu sebentar. Pak Haji, anak saya percaya sama Pak Haji. Katanya Pak Haji punya tangan yang diberkahi. Kata-kata itu menghantam dada Rahmat keras sekali. Ia merasa seakan terjebak. Warga sudah benar-benar percaya. Kebohongannya kini punya nyawa. Dan ia tidak bisa menghentikannya tanpa menjatuhkan dirinya sendiri. Dengan langkah berat, ia berlutut di depan anak itu. Tangannya ragu-ragu menyentuh lutut yang terluka. Padahal ia sendiri gemetar. Ia menutup mata. Mulutnya bergerak kecil-kecil, menggumamkan doa pendek tanpa makna. Ia meraba kantung bajunya, mengambil minyak kayu putih, dan meneteskan sedikit di tangan. Dengan izin Allah, insya Allah sembuh, katanya dengan nada dibuat-buat. Minyak itu ia usapkan perlahan ke lutut anak itu. Walau tidak logis, anak itu tiba-tiba berhenti menangis, lebih karena sugesti ketimbang kesembuhan. Pak Doni terkejut. Masya Allah, langsung tenang, Pak Haji. Warga yang lewat berhenti. Beberapa mendekat. Ada yang memuji. Ada yang mengangguk hormat. Dan di tengah hiruk-pikuk kecil itu, seseorang menyelipkan amplop ke tangan Pak Haji Rahmat. Amplop yang lebih tebal dari biasanya. Saat warga pergi, ia berdiri mematung. Ia baru saja melakukan karomah palsu pertamanya di hadapan banyak orang. Dan berhasil. Tidak ada yang tahu bahwa itu hanya minyak kayu putih biasa. Tidak ada yang tahu bahwa ia gemetar sepanjang prosesnya. Tidak ada yang tahu bahwa ia sebenarnya takut. Tapi yang warga lihat hanyalah Pak Haji sakti. Pak Haji diberkahi. Pak Haji bisa menyembuhkan. Dan dari senja itu, statusnya berubah. Ia tidak lagi hanya Pak Haji Rahmat. Ia menjadi Haji Rahmat Singh Dadi Wali Kampung. Haji Rahmat yang dianggap wali kampung. Julukan yang lahir dari kebohongan, tapi tumbuh seperti api yang siap membakar dirinya sendiri suatu hari nanti. Sejak kejadian sore itu, nama Haji Rahmat beredar lebih cepat daripada angin yang lewat di jalan kampung. Belum 24 jam, warga sudah mulai bercerita. Pak Haji bisa sembuhin luka. Anak tetangga langsung berhenti nangis setelah disentuh beliau. Kayaknya itu karomah pulang haji. Dan seperti api kecil yang jatuh ke ladang kering, gosip itu menyebar tak terkendali. Pagi berikutnya, sebelum matahari naik sepenuhnya, rumah Pak Haji sudah dikerumuni warga. Ada ibu muda membawa anaknya yang sulit tidur. Ada kakek-kakek yang mengeluh nyeri pinggang. Ada bapak-bapak yang ingin didoakan agar dagangannya laris. Ada remaja yang ingin sembuh dari sakit kepala. Bahkan ada yang datang hanya karena ingin melihat wali kampung itu dari dekat. Saat membuka pintu rumah, Pak Haji terkejut melihat lebih dari 20 orang mengantre di teras. Pak Haji, tolong lihatkan anak saya. Pak Haji, saya sudah nunggu dari jam 5. Pak Haji, ini sedekah sedikit, jangan ditolak. Pak Haji, saya cuma minta diusap aja. Wajah Pak Haji pucat, tapi ia berusaha tersenyum tegas. Baik, baik, satu-satu ya, insya Allah Pak Haji bantu.
Padahal hatinya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan kebohongan kecil itu akan tumbuh sebesar ini hanya dalam satu malam. Namun ketika melihat sebuah amplop tebal diletakkan diam-diam di meja tamunya, ketakutan itu perlahan tergeser oleh rasa lepas. Uang. Uang cepat. Uang yang datang tanpa ia harus bekerja keras. Dalam sehari itu saja, ia menerima lebih banyak uang daripada seminggu dari toko bangunannya dulu. Setiap orang yang datang, ia sentuh dengan tangan semu suci yang sebenarnya hanya gemetar menahan penyesalan. Setiap doa yang ia ucapkan, ia buat seolah-olah berasal dari kedalaman spiritual. Setiap gerakan kecil diawali dengan tatapan berwibawa yang ia pelajari lewat cermin semalam sebelumnya. Namun di tengah keramaian itu, ada satu kejadian kecil yang ia abaikan. Seorang pemuda kampung, Arif, berdiri agak jauh sambil menonton dengan raut wajah curiga. Tidak ikut antre, tidak ikut memuji, hanya mengamati. Arif melihat tangan Pak Haji bergetar. Arif melihat Pak Haji menyelipkan amplop ke saku dengan cepat. Dan Arif melihat banyak dari pasien, hanya tersugesti, bukan benar-benar sembuh. Pak Haji tidak sadar, tapi Arif sesekali mengambil gambar diam-diam dari ponselnya. Sementara itu, warga semakin yakin. Masya Allah, Pak Haji karomahnya luar biasa. Pasti banyak tamu dari luar kota nanti. Alhamdulillah, kampung kita punya wali. Setiap pujian itu seperti jarum kecil yang menusuk hati Pak Haji. Tapi ia menahannya. Karena setiap jarum itu membawa satu hal yang sangat ia butuhkan. Uang. Saat senja tiba dan warga mulai pulang, rumah itu menjadi sunyi kembali. Pak Haji duduk di ruang tamu, letih. Tapi wajahnya memancarkan senyum yang sulit dihapus. Namun batinnya berkata lain. Kalau ini terus terjadi, aku harus lebih lihai, harus lebih meyakinkan. Ia tidak sadar bahwa kebohongan yang ia pelihara hari ini, suatu hari akan menuntut bayaran yang jauh lebih besar dari sekadar uang. Malam itu, rumah Pak Haji Rahmat terasa berbeda. Tidak seperti biasanya yang sunyi dan gelap. Kini ruang tamu masih dipenuhi aroma dupa yang ia bakar untuk menambah kesan sakral. Di meja tamu, amplop-amplop berisi uang tergeletak seperti bukti nyata dari kebohongan yang berubah menjadi rezeki haram. Lampu kuning temaram membuat bayangan panjang di dinding, seolah rumah itu sedang mengawasi dirinya. Pak Haji duduk sendirian di ruang tamu, membuka amplop demi amplop. Suara kertas dan uang yang disentuhnya terdengar begitu jelas di keheningan malam. Lumayan, lumayan, gumamnya. Jumlahnya jauh lebih besar dari dugaannya. Tempat tidur, kulkas, barang-barang yang ia pikir akan ia jual untuk membayar utang, kini terasa aman. Untuk pertama kalinya setelah bangkrut, ia merasa lega. Namun rasa lega itu membawa sesuatu yang lebih berbahaya. Ketamakan. Ia berdiri menghadap cermin. Menatap pantulan dirinya yang memakai peci putih bersih, baju koko rapi, dan wajah yang ia poles agar terlihat lebih teduh. Wajah wali. Gumamnya sambil tersenyum kecil. Senyuman itu bukan senyuman syukur. Itu senyuman puas. Padahal ia tahu, apa yang ia lakukan bukanlah karomah, melainkan trik. Trik mengusap kepala sambil berdoa. Trik menggunakan minyak kayu putih agar tampak hangat. Trik mencampurkan sugesti dengan gestur religius. Semua dilakukan demi uang. Pintu kamar tiba-tiba berderit. Istrinya keluar. Wajahnya letih dan ragu melihat amplop-amplop itu. Bang, ini semua dari warga. HM. Jawab Rahmat sambil merapikan amplop. Bang, ini bukan cara yang benar. Abang bukan tabib. Abang bukan penyembuh. Pak Haji menghentikan gerakannya. Ia menatap istrinya perlahan, dengan tatapan yang sulit ditebak. Dengar, Bu. Mereka percaya. Itu sudah cukup. Tapi kan, Abang, kalau mereka sembuh karena sugesti, bukankah itu tetap baik? Potongnya cepat. Dan sedekah yang mereka kasih, itu bukan saya yang minta. Mereka yang memberi. Istrinya terdiam, menundukkan kepala. Ia tahu suaminya salah. Tapi ia juga tahu, keluarga mereka sedang di titik terendah. Pak Haji mendekat,
menepuk bahu istrinya dengan lembut namun dingin. "Bu, kita butuh ini. Utang menumpuk. Beras hampir habis. Listrik mau diputus. Apa kita mau dipermalukan warga?" Tidak ada jawaban. Jawaban yang lebih mengerikan justru datang dari mulut Pak Haji sendiri. "Mulai besok, sedekah jangan lagi seikhlasnya. Kita buat aturan. Sebut saja, mahar doa." Istrinya menatap suaminya. Kaget. "Apa, mahar?" "Ya, kalau mau doa khusus, bayarannya beda. Kalau mau, pegang tangan, biar lebih manjur, ada tarifnya. Kalau mau rukyah keluarga, tentu lebih tinggi lagi." "Bang, itu dosa." "Dosa atau tidak, nanti kita pikirkan. Yang penting, hidup kita selamat dulu." Istrinya hanya bisa menatap kosong. Yang duduk di depannya bukan lagi lelaki yang ia kenal bertahun-tahun. Haji Rahmat bukan sedang mencari jalan keluar. Ia sedang menapaki jalan gelap, dan semakin jauh melangkah, semakin sulit untuk kembali. Malam itu, ia tidur dengan tenang, tanpa rasa bersalah. Padahal di luar sana, rumor tentang karomah Pak Haji terus menyebar. Dan bersiap menelan dirinya sendiri. Pagi itu, suasana di rumah Pak Haji tidak seperti biasanya. Jamaah yang biasanya mengantre sejak subuh kini datang sambil berbisik-bisik. Warga tampak ragu, tapi tetap berdiri di depan rumah, seakan ingin melihat sesuatu yang belum mereka yakini sepenuhnya. Pak Haji keluar dengan wajah lembut yang sengaja ia latih setiap malam. Ia mengangguk, tersenyum kecil, dan memberi salam dengan gaya penuh harisma palsu. Namun dari kejauhan, seseorang mengamati dengan tatapan tajam. Arif, pemuda kampung yang sejak awal merasa ada yang janggal. Ia berdiri bersandar pada motor bututnya, memegang ponsel, seakan menunggu momen tepat. Ia melihat warga masuk rumah Pak Haji satu persatu, memberikan amplop, meminta doa, dan pulang dengan wajah yang lebih tenang meskipun sebenarnya penyakitnya belum tentu berubah. Setelah beberapa jam, saat kerumunan sedikit sepi, Arif mendekati warga yang baru keluar. "Gimana? Sembuh?" tanya Arif santai. Ibu itu menghela napas. "Anak saya sih kelihatan enakan, tapi ya belum sembuh juga." "Selama ini ada perubahan nggak?" tanya Arif, lebih menekan. "Belum kelihatan. Tapi kata Pak Haji, nanti bertahap." Tangan beliau kan karomah. Arif mengerutkan dahi. Ia mencoba lagi dengan warga lain. Ternyata jawabannya hampir sama. Belum kelihatan perubahan. "Nanti sembuh," katanya, pelan-pelan. "Yang penting percaya dulu." Arif makin yakin, tidak ada yang benar-benar sembuh. Sore hari, Arif diam-diam mengambil posisi di balik pagar kecil. Ia memperhatikan cara Pak Haji memberi pengobatan. Semua gestur itu sama. Tangan mengusap pelan, mulut komat kamit, mata merem setengah, lalu sentuhan, penguat, di bahu pasien. Tapi yang membuat Arif benar-benar curiga adalah satu hal. Tangan Pak Haji selalu bergetar. Bukan getaran spiritual, bukan getaran wibawa, tapi getaran orang yang gugup. Arif merekam dari balik pagar, tanpa suara, hingga suatu momen membuatnya terkejut. Ketika Pak Haji berjalan ke dapur, Arif melihat jelas. Pak Haji membuka lemari kecil, mengambil minyak kayu putih, menuangkan sedikit ke tangannya, dan menggunakannya untuk mengobati pasien berikutnya. Arif langsung menyalakan kamera. "Ini dia, ini yang gue cari," gumamnya. Ia tidak berniat menyebarkannya langsung, karena tidak ingin gegabah. Tapi ia tahu satu hal. Ada yang salah. Sangat salah. Sementara itu, di dalam rumah, Pak Haji tidak sadar bahwa dunia kecil yang ia bangun dari kebohongan mulai retak perlahan. Ia hanya melihat amplop-amplop masuk ke meja. Ia hanya mendengar pujian. Ia hanya merasakan kekuasaan palsu yang membuat dadanya penuh kepuasan. Tapi ia tidak mendengar langkah-langkah kebenaran yang mulai mendekat dari balik pagar rumahnya. Hari berganti hari, namun dari keramaian rumah Pak Haji, muncul beberapa wajah baru,
dan beberapa wajah lama yang kembali dengan ekspresi berbeda. Bukan ekspresi kagum, bukan percaya, tapi kekecewaan. Pagi itu, seorang nenek bernama Bu Yamin datang dengan langkah berat, ditemani cucunya. "Pak Haji, ini cucu saya belum sembuh-sembuh. Sudah 3 kali datang," katanya pelan tapi tajam. Pak Haji tersenyum diplomatis. "Setiap penyakit itu ada prosesnya, Bu. Harus sabar." "Tapi abang bilang 3 hari sembuh," jawab cucunya. Nada suaranya terdengar kesal. Wajah Pak Haji kaku. Ia tidak menyangka warga mulai menghitung janjinya satu persatu. Belum sempat ia merespons, datang lagi seorang ibu, Bu Mira, sambil membawa map hasil lab dari puskesmas. "Pak Haji, kemarin saya bawa anak saya yang batuk berat. Tapi dokter bilang kondisi paru-parunya makin parah. Padahal abang bilang sudah membaik." Pak Haji tersenyum menahan gugup. Ia mencoba mengalihkan fokus. "Bu, saya hanya perantara doa. Selebihnya takdir." Tapi Bu Mira tidak puas. "Kemarin saya kasih sedekah lebih, Pak. Tapi hasilnya begini." Aduh, kata-kata itu langsung menyentil warga lain. Perlahan, kerumunan kecil berkumpul. Mereka mulai berbicara, saling bertanya, saling menyampaikan keluhan yang sebelumnya dipendam. "Anak saya belum sembuh. Sakit kepala saya masih ada. Saya udah bayar mahal buat doa khusus, tapi nggak ada perubahan." Semua kata itu seperti jarum menusuk telinga Pak Haji. Di sudut jalan, Arif kembali memperhatikan. Ia diam, merekam setiap reaksi. Pak Haji mulai kehilangan kendali. Untuk menjaga wibawa, ia berkata dengan suara lantang dan berat. "Warga semua, penyembuhan bukan saya yang menentukan. Allah lah yang menyembuhkan. Tugas saya hanya mendoakan." Beberapa warga mengangguk, tapi ekspresi mereka tidak lagi sepenuhnya percaya. Mereka melihat, tidak ada perubahan nyata. Tidak ada bukti kesembuhan. Hanya doa-doa kosong dan minyak kayu putih. Namun karena rasa sungkan pada gelar Haji, tak ada yang berani membantah secara langsung. Tapi itu tidak berarti mereka percaya. Sore itu, ketika kerumunan sudah bubar, Pak Haji duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka amplop-amplop hari ini. Isinya berkurang drastis. "Sial," gumamnya. Ia menutup wajah. Ini pertama kalinya ia merasa panik sejak karomah palsu itu ia mulai. Kepercayaan warga mulai retak. Dan amplop-amplop sedekah ikut menipis. Di luar rumah, Arif berdiri sambil melihat videonya. Bentar lagi terbongkar nih. Ia tersenyum kecil. Kebohongan Pak Haji sudah tidak lagi aman. Retakannya semakin besar. Dan seseorang sedang menunggu waktu untuk memecahkannya habis-habisan. Angin sore bertiup pelan melewati gang sempit desa Mulyasari. Jalanan mulai sepi, tapi masjid sudah dipenuhi suara anak-anak mengaji. Sementara itu, di rumah Pak Haji, suasananya jauh berbeda. Pak Haji duduk gelisah, memainkan tasbihnya tanpa henti. Amplop sedekah hari ini kembali mengecewakan, lebih tipis dari kemarin. Warga mulai ragu, dan ragu adalah racun bagi bisnis karomah palsunya. Sementara ia termenung, terdengar suara bisik-bisik dari luar pagar. Katanya Pak Haji bisa sembuhin orang, tapi kok anak Bu Mira makin parah? Aku dengar ada yang rekam Pak Haji pakai minyak kayu putih. Masa iya karomah cuma minyak biasa? Bisik-bisik itu menusuk telinganya. Wajah Pak Haji memerah. Jantungnya berdetak kencang. Dia tahu apa artinya. Perlawanan sudah dimulai. Namun ia tidak tahu bahwa badai besar sedang mendekat. Sementara itu, di tempat lain, Arif sedang duduk di warung kopi menatap ponselnya. Ia memutar ulang video yang ia rekam beberapa hari lalu. Pak Haji menuangkan minyak kayu putih secara sembunyi-sembunyi. Pak Haji menggenggam amplop dan menyelipkan ke sakunya. Tangan Pak Haji yang bergetar saat mengusap pasien. Percakapan warga yang kecewa. Arif tidak ingin gegabah. Ia tahu, menyingkap kebohongan orang yang dihormati banyak warga bukan hal mudah. Tapi ia juga tidak tahan melihat warga tertipu terus. Akhirnya Arif mengambil keputusan.
Videonya ia kirim ke grup WhatsApp RT. Ia tidak memberi caption apapun. Hanya satu video. Diam tapi mematikan. Malam tiba. Sekitar pukul 20.30. Ponsel warga berbunyi bersamaan. Notifikasi WhatsApp berdenting di seluruh desa. Warga yang sedang makan, berhenti makan. Yang sedang santai di teras, terdiam. Yang sedang ngobrol, mendadak sunyi. Loh, ini apa? Video Pak Haji. Hah? Minyak apa itu? Ini beneran direkam kapan? Kok begini? Saya kok merinding nontonnya. Dalam sekejap, satu desa heboh. Video itu segera menyebar dari satu grup ke grup lain, dari RT ke RW, sampai ke grup ibu-ibu pengajian. Semakin banyak yang menonton, semakin banyak yang sadar. Karomah yang selama ini diagung-agungkan, hanyalah trik murahan. Beberapa warga marah. Beberapa merasa tertipu. Sebagian masih tidak percaya dan mencoba membela. Namun fakta visual sulit dibantah. Tak lama kemudian, wajah Pak Haji juga menerima notifikasi di ponselnya. Ia membuka grup RT. Dan saat ia melihat videonya sendiri, tangan itu, yang dulu bergetar karena gugup, kini bergetar karena ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin. Wajahnya pucat, mulutnya kaku. Ketakutannya meledak saat istrinya memanggil dari belakang. Bang! Warga kumpul di depan rumah. Pak Haji memandang jendela. Dari selatirai, terlihat puluhan warga berdiri. Sebagian memegang ponsel, sebagian menahan emosi, sebagian hanya ingin jawaban. Di tengah kerumunan itu, berdiri Arif. Tidak bicara apa-apa. Hanya menunggu. Dengan tatapan yang mengatakan, hari ini, kebenaran akan bicara. Sementara Pak Haji hanya mampu berdiri terpaku, bersiap menghadapi kenyataan bahwa kebohongan yang ia pelihara sendiri akhirnya datang untuk menjeratnya. Kerumunan warga semakin padat di depan rumah Pak Haji Rahmat. Sinar lampu teras menerangi wajah-wajah tegang yang berkumpul malam itu. Sebagian warga berdiri sambil menyilangkan tangan, sebagian memegang ponsel dengan video yang sudah viral di kampung, dan sebagian hanya tertunduk bingung, merasa selama ini mereka dibohongi. Pintu rumah masih tertutup rapat. Di dalam, Pak Haji mondar-mandir seperti orang kehilangan arah. Kepalanya pening, tangannya memegang ponsel erat, matanya merah karena panik. Bu, apa yang harus saya lakukan? Suaranya gemetar. Istrinya hanya duduk memegang tasbih. Wajahnya pucat. Bang, warga menunggu penjelasan. Pak Haji menghentikan langkah. Ia menatap istrinya dengan mata kosong. Kalau saya ngomong jujur, habis sudah, habis. Istrinya menunduk. Di balik rasa sedih yang dalam, ia tahu suaminya sudah berjalan terlalu jauh, dan malam ini adalah titik yang tidak bisa dihindari. Sementara itu, di luar rumah, warga mulai ribut. Pak Haji harus keluar. Jelaskan ini, Pak. Katanya bisa sembuhkan orang, tapi videonya begini. Ini penipuan. Ampun, saya sudah kasih sedekah banyak. Situasi makin panas. Arif maju satu langkah dari barisan warga. Ia tidak berteriak, tidak memprovokasi. Hanya berkata berat dan jelas. Kita cuma mau penjelasan. Itu saja. Kalau salah, bilang salah. Kalau benar, jelaskan. Jangan diam. Kata-kata Arif membuat seluruh warga hening. Beberapa detik kemudian, pintu depan rumah bergerak perlahan. Pak Haji muncul. Dengan baju koko yang kusut, peci miring, dan wajah yang tidak lagi tampak seperti wali kampung, melainkan lelaki yang kalah oleh kebohongannya sendiri. Semua mata tertuju padanya. Ia menelan ludah. Nafasnya berat. Tangan kirinya menggenggam gagang pintu seakan ingin kabur kembali ke dalam rumah. Warga semua. Suaranya serak. Saya. Ia terhenti. Tercekik oleh rasa malu dan ketakutan. Beberapa warga maju, tetapi Arif mengangkat tangan agar mereka tidak memotong perkataan. Lagi-lagi, Pak Haji mencoba berbicara. Saya tidak bermaksud menipu. Saya hanya...
Wajah-wajah warga penuh kemarahan yang ditahan. Ada juga yang sedih, karena merasa dikhianati oleh sosok yang mereka hormati. Akhirnya Pak Haji menunduk dalam-dalam. Saya butuh uang. Saya terdesak. Saya tidak punya niat buruk, tapi saya salah. Seketika warga ribut. Astagfirullah. Jadi benar dia bohong. Pantesan gak ada yang sembuh. Uang saya mana? Ini penipuan berkedok agama. Pak Haji memejamkan mata. Setiap kata warga terasa seperti batu besar menghantam dadanya. Istrinya muncul di belakangnya, menahan Pak Haji agar tidak jatuh. Arif melangkah ke depan. Ia tidak marah, hanya kecewa. Pak Haji, katanya pelan, kami bukan marah karena abang miskin. Kami marah karena abang pakai agama buat nyari jalan pintas. Itu saja. Warga kembali hening. Dari seluruh keributan, satu hal kini jelas. Kepercayaan yang dulu dibangun Pak Haji dengan kebohongan perlahan mulai runtuh malam itu. Dan tidak ada cara cepat untuk memperbaikinya. Di tengah hening yang panjang, Pak Haji meneteskan air mata untuk pertama kalinya. Bukan karena sedih, tetapi karena rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Sejak kejadian malam itu, suasana desa Mulyasari berubah drastis. Rumah Pak Haji yang dulu selalu ramai kini sepi seperti rumah kosong. Tidak ada antrean warga. Tidak ada suara yang meminta doa. Tidak ada lagi amplop-amplop sedekah. Hanya ada keheningan dan pandangan sinis dari warga yang lewat di depan rumah. Pagi-pagi buta, Pak Haji keluar menuju warung untuk membeli beras. Ia mencoba berjalan tegak, tapi langkahnya goyah karena rasa malu. Saat ia mendekati warung Buati, beberapa ibu langsung menghentikan obrolan mereka. Ada yang pura-pura sibuk menata barang. Ada yang sengaja membalik badan. Ada pula yang berbisik pelan tapi cukup keras untuk didengar. Astaga, itu dia orangnya. Nipu warga pakai agama. Deket-deket juga males. Pak Haji menunduk, maju satu langkah. Tapi Buati menatapnya kaku. Maaf, Pak Haji, berasnya habis, katanya singkat. Padahal, karung beras terlihat jelas di sebelah meja kasir. Pak Haji menatap beras itu, lalu melihat Buati. Ia paham maksudnya. Ia tidak memaksa. Baik, Bu, terima kasih, katanya pelan. Ia berbalik. Di belakangnya, Buati langsung melayani pelanggan lain dengan ramah. Sambil berjalan pulang, Pak Haji merasakan untuk pertama kalinya bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak diinginkan di kampung sendiri. Saat tiba di rumah, istrinya menunggu di ruang tamu. Bang, tadi ada 3 orang datang, katanya pelan. Pak Haji langsung panik. Siapa? Mau apa mereka? Istrinya meletakkan 3 amplop kosong di meja. Ini. Mereka minta uang mereka dikembalikan. Pak Haji langsung duduk. Kakinya gemetar. Kata mereka, doa abang waktu itu tidak ada hasilnya. Lanjut istrinya lirih. Mereka bilang sedekah itu ternyata bukan sedekah, tapi pembayaran palsu. Pak Haji menggenggam kepalanya. Bu, saya nggak punya uang buat balikin sekarang. Istrinya diam. Ia tahu itu benar. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Siang harinya, 2 pemuda kampung datang. Mereka bukan marah, tapi tegas. Pak Haji, kata salah satu dari mereka. Mulai sekarang, mohon jangan buka pengobatan lagi. Jangan terima sedekah. Warga di kampung sudah sepakat. Nada mereka bukan kasar, tapi tidak bisa ditentang. Pak Haji menunduk, tidak berani menatap. Baik, katanya pelan. Saat sore tiba, kabar tersebar. Warga memutuskan tidak lagi mempercayai Pak Haji dalam urusan doa, pengobatan, maupun kegiatan sosial. Ia masih boleh tinggal di kampung. Tapi ia tidak lagi dianggap pemuka, tidak lagi dihormati, bahkan tidak lagi disapa. Tanpa amplop, tanpa warga, tanpa kedudukan. Pak Haji merasakan kehampaan yang lebih besar daripada utang yang menjeratnya. Ia duduk di teras rumah sampai langit gelap, hanya memandangi jalan.
mengulang kata-kata yang menghantui pikirannya. Mungkin kalau aku jujur dari awal, semua tidak akan seperti ini. Namun nasi sudah menjadi bubur. Warga sudah menutup pintu kepercayaan mereka. Dan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Sejak warga berhenti datang, rumah Pak Haji berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh bayangan. Tidak ada lagi suara ketukan pintu. Tidak ada lagi antrean jamaah. Tidak ada lagi amplop sedekah. Yang tersisa hanya tagihan, utang, dan penyesalan. Pagi itu, Pak Haji duduk di lantai ruang tamu menatap tumpukan surat merah. Tagihan listrik, tagihan air, kredit toko bangunan, sisa utang ke rentenir, dan tuntutan pengembalian uang dari warga. Ia memegang satu amplop tebal berwarna merah, surat peringatan terakhir dari pihak bank. Aset toko akan ditarik jika tidak ada pembayaran dalam 48 jam. Tangannya gemetar, nafasnya pendek, jantungnya seolah menghantam dada. Toko itu pemberian almarhum ayah. Gumamnya, suara lirih dan pecah. Istrinya datang membawa gelas teh hangat. Wajahnya penuh tanda khawatir. Bang, kita harus ikhlas. Kita nggak punya pilihan. Pak Haji memejamkan mata. Ikhlas? Kata itu dulu ia ajarkan kepada jamaah dengan penuh wibawa. Tapi kini, ia sendiri tidak mampu menerapkannya. Seluruh dunia seakan menghukumnya dengan cara paling menyakitkan. Mengambil semua hal yang ia banggakan. Siangnya, Pak Kirman, penagih utang yang dulu memberi tenggat 3 hari, tiba di rumah. Ia datang dengan 2 orang laki-laki membawa truk kecil. Haji Rahmat, katanya tegas, tanpa basa-basi. Kami kesini untuk menarik barang-barang toko. Sudah jatuh tempo. Pak Haji tersentak. Sabar dulu, Pak. Saya sedang cari jalan. 3 bulan saya sabar, balas Kirman. Sekarang waktunya ditarik. Mereka mulai mengangkut barang. Mesin bor, tumpukan alat bangunan yang masih tersisa. Bahkan papan nama, toko bangunan Rahmat Jaya, ikut dicopot. Setiap barang yang terangkat membuat dada Pak Haji semakin hancur. Warga yang lewat melakukan hal yang paling menyakitkan. Mereka menatap, tanpa berkata apapun. Tatapan iba bercampur sinis. Tatapan yang membuat Pak Haji ingin lenyap dari dunia ini. Istrinya memegang tangannya. Bang, kuat, ya. Tapi air matanya sendiri sudah turun. Menjelang maghrib, rumah menjadi semakin kosong. Suara kipas angin berhenti. Listrik diputus hari itu juga. Malamnya, mereka menyalakan lilin di ruang tamu. Bayangan nyala lilin memantul di dinding, membuat rumah terasa seperti ruang hukuman. Pak Haji duduk bersandar di tembok. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena rasa kehilangan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar tak berdaya. Bu, katanya pelan. Saya sudah tidak tahu lagi harus apa. Istrinya duduk di sampingnya dan menangis tanpa suara. Sementara itu, suara jangkrik di luar terdengar lebih nyaring dari biasanya. Seakan mengisi ruang sunyi yang penuh rasa malu dan kehancuran. Hari itu, Pak Haji kehilangan harta, reputasi, penghasilan, dan harga diri. Kebohongan yang ia kira akan menyelamatkannya justru menjadi badai yang menghancurkan seluruh hidupnya. Dan itu baru permulaan. Malam itu udara terasa berat. Langit gelap. Angin sepau-sepau membawa hawa dingin yang menusuk. Rumah Pak Haji, yang kini hanya diterangi lilin, terlihat seperti bayangan kosong di dalam kegelapan. Pak Haji duduk di lantai ruang tamu. Sandaran punggungnya pada dinding yang dingin dan lembab. Lilin kecil di depannya bergetar karena angin yang masuk dari celah jendela. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Meski udara malam itu tidak panas sama sekali. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Pertama, tangannya. Getaran kecil yang dulu hanya muncul saat ia gugup kini menjadi lebih kuat. Jauh lebih kuat. Jari-jarinya bergetar tak terkendali. Seperti tubuhnya menolak perintah. Bebu. Suaranya serak memanggil istrinya. Istrinya keluar dari dapur.
membawa semangkuk bubur sederhana. "Bang, makan dulu." Belum selesai bicara, bubur itu hampir tumpah dari tangannya karena melihat kondisi suaminya. Wajah Pak Haji pucat seakan tak ada darah. Tangannya bergetar begitu kuat hingga tasbih yang ia pegang jatuh berantakan ke lantai. "Bang, tangan abang kenapa?" Pak Haji mencoba berbicara, tapi bibirnya terasa kaku. Beberapa huruf keluar, tapi bunyinya terpotong-potong. "Aku, Ende, nggak, be bisa." Istrinya semakin panik. "Bang, istighfar. Bang jangan bikin saya takut." Pak Haji mencoba mengangkat tangan kanannya untuk menunjukkan gejala itu. Tapi semakin ia berusaha, semakin tidak bisa ia mengendalikan gerakan tubuhnya. Getaran itu merambat ke lengan, kemudian ke leher, lalu ke rahang. Ia meraba wajahnya, dan hatinya tenggelam dalam ketakutan saat menyadari sesuatu. Salah satu sisi bibirnya mulai menurun. "Ya Allah, abang." Mulut abang miring. Tubuh Pak Haji melemah. Kepalanya terjatuh ke bahu istrinya. Istrinya menangis, memeluk suaminya yang kini tidak bisa bicara dengan benar. "Bang, bangun bang. Ini kenapa?" "Jangan begini. Saya takut bang." Pak Haji ingin menjawab. Ingin bilang ia baik-baik saja. Ingin bilang hanya kelelahan. Tapi yang keluar hanya suara setengah patah. Ah. Istrinya memeluknya kuat-kuat. "Bang, ini balasan apa? Abang kenapa jadi begini?" Namun dalam hati, Pak Haji tahu, setiap kebohongan, setiap amplop haram, setiap trik palsu yang ia buat, berputar di kepala seperti bayangan-bayangan gelap. Ia ingin menyesal, ingin meminta maaf, ingin memohon ampun kepada warga. Tapi mulutnya tidak lagi bisa mengucapkan kata-kata jelas. Ia hanya bisa memejamkan mata, merasakan getaran tubuhnya yang semakin tak terkendali. Di luar, suara azan Isya terdengar. Tapi kali ini, suara itu tidak membawa ketenangan, melainkan rasa takut. Gejala penyakit itu datang tiba-tiba, seperti tamu yang tidak diundang. Dan Pak Haji merasakannya sebagai bentuk balasan atas kebohongannya sendiri. Namun tragedi ini belum berakhir. Malam itu, keadaan di rumah Pak Haji semakin memburuk. Tubuhnya yang gemetar tidak kunjung berhenti. Mulutnya yang menurun membuatnya sulit bicara. Kakinya lemah, seperti tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Ia terbaring di tikar ruang tamu, dengan lilin kecil yang semakin pendek menyala di sampingnya. Istrinya duduk di dekat kepala, memegang handuk basah, mencoba menurunkan panas suaminya. "Bang, kuat ya, kuat," bisik istrinya. Suaranya bergetar. Namun Pak Haji tidak mampu memberi jawaban jelas. Seluruh kata yang keluar tetap tersangkut di tenggorokan. Suara yang ia keluarkan hanya, hahaha. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia paham satu hal. Ia sedang membayar harga dari kebohongannya sendiri. Keesokan paginya, kabar bahwa Pak Haji jatuh sakit menyebar ke warga. Beberapa hanya mengangkat alis tanpa niat menjenguk. Ada yang berkata, "Itu sudah jalannya. Siapa suruh nipu orang? Allah Maha Adil." Namun ada juga warga yang merasa kasihan, meski hatinya masih terluka. Di antara mereka, Arif, pemuda yang membongkar kebohongannya, datang paling awal. Ia berhenti di depan pintu rumah Pak Haji, mengambil napas panjang, lalu mengetuk pelan. Tok, tok. Istri Pak Haji membukakan pintu. Matanya sembab karena menangis semalaman. "Mas Arif, masuk, nak." Arif masuk, melihat Pak Haji terbaring lemah. Tubuhnya kaku di satu sisi, mulutnya miring, matanya berkaca-kaca, penuh rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Arif mendekat pelan. Pak Haji melihatnya, dan langsung menunduk. Air mata menetes dari sudut matanya. Ia mencoba berbicara, namun suara yang keluar hanya patah-patah. Maaf. F. Arif terpaku. Ia menunduk,
lalu berbicara dengan nada lembut yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. "Pak, saya nggak dendam. Saya cuma pengen warga nggak dibohongi." Pak Haji menangis lebih keras. Tangannya berusaha digerakkan untuk menggenggam tangan Arif, tapi tangan kanannya lumpuh. Hanya tangan kirinya yang sedikit bisa bergerak. Itu pun lemah. Arif akhirnya menggenggam tangan kirinya dengan hati-hati. "Saya tahu Pak terpaksa, tapi caranya salah. Sekarang Pak istighfar aja. Kita semua manusia, Pak. Semua pernah salah." Istri Pak Haji menangis mendengar itu. Di luar rumah, beberapa warga yang tadinya keras hati perlahan masuk dan ikut duduk. Sebagian tidak bicara. Sebagian hanya menunduk, karena hatinya ikut terenyuh melihat kondisi Pak Haji. Sore harinya, kondisi Pak Haji semakin parah. Ia tidak bisa duduk. Mulutnya semakin sulit digerakkan. Tubuhnya berat seperti kehilangan seluruh energi. Namun di sela-sela kelemahan itu, ada satu hal yang ia lakukan tanpa henti. Matanya terus mengulang-ulang memandang Quran kecil di meja. Ia ingin membacanya. Ingin menyesali semuanya. Ingin memohon ampun. Namun lidahnya tidak mampu. Istrinya mengambil Quran itu, membacakan ayat demi ayat di sampingnya. Arif duduk di luar, menunggu jika diperlukan bantuan. Dan saat maghrib tiba, suara azan mengisi rumah kecil itu. Pak Haji menatap langit-langit. Air matanya mengalir. Matanya berkedip pelan. Nafasnya bergetar. Ia tidak mengucapkan kata-kata terakhir, karena memang sudah tidak mampu. Namun dari gerakan bibir terakhirnya, istrinya tahu suaminya hanya ingin mengatakan satu kata. "Ampuni." Setelah itu, tubuhnya melemah. Matanya terpejam. Nafasnya berhenti perlahan. Dan rumah itu dipenuhi isak, bukan karena kehilangan sosok yang sempurna, tetapi kehilangan seseorang yang tersesat dalam kebohongannya sendiri, dan akhirnya menutup hidupnya dengan penyesalan yang tidak sempat ia ucapkan. Akhir yang tidak dramatis secara fisik, tapi sangat berat secara batin. Sebuah pelajaran untuk warga, dan terutama untuk Pak Haji yang baru menyadari kebenaran di detik terakhir hidupnya.